Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pekan ini kita sudah memasuki sesi ke-7 ya dalam perkuliahan mata kuliah Pancasila. Nah, materi yang akan kita bahas pada topik kali ini bertemakan tentang Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah mendiskusikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara, kemudian hubungan Pancasila dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Nah, kita akan mencoba memahami seperti apa sih makna sebuah ideologi bagi sebuah negara, kemudian apa tujuan dari ideologi dalam sebuah negara, lantas kemudian bagaimanakah mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada topik kali ini. Nah, kita langsung masuk pada bagian materi yang pertama tentang pengertian ideologi. Nah, ideologi dari sisi etimologis atau dari sisi bahasa itu berasal dari kata ethos dan logos ya. Ethos itu artinya cita-cita, logos itu artinya sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ide itu berarti sebuah ilmu pengetahuan begitu, ideologi ya, ilmu pengetahuan. Ya. Kalau secara terminologis itu secara etimologis ya, kalau secara terminologis atau secara istilah, ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Nah, kalau diterapkan dalam sebuah negara, ideologi diartikan sebagai seperangkat atau kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik secara individu, sosial maupun kehidupan kebangsaan ya, kehidupan masyarakat secara lebih luas. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ideologi itu bisa bersifat teoritis, yang kedua bisa bersifat praktis. Dalam bersifat teoritis artinya ideologi itu hanya sebagai sebuah gagasan atau ilmu pengetahuan saja. Namun ideologi dalam sisi praktis, ideologi itu bisa diartikan sebagai sebuah pengejawantahan, pengimplementasian ide-ide dasar pemahaman yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan dari seperangkat konsep pengetahuan tadi untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, diterapkan dalam kehidupan berbangsa, diterapkan dalam aktivitas individu yang dilakukan oleh seorang ideolog tersebut. Nah, ada beberapa istilah-istilah yang kemudian mengarahkan pada konteks di mana ideologi itu bersifat praktis. Salah satunya seorang ideolog yang bernama Descud de Tracy. Descud de Tracy memberikan gagasan bahwa ideologi itu adalah sebagai seperangkat pengetahuan yang memiliki visi dan tujuan ya. Kemudian ada media atau cara di mana dia mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Jadi bukan hanya sebatas ide-ide pengetahuan saja, tapi pengetahuan itu kemudian dijadikan sebagai media alat untuk mencapai sebuah tujuan atau keinginan yang diinginkan oleh seorang ideolog. Maka beda antara seorang yang ahli filsafat dengan ideolog. Ya. Kalau seorang filosof itu mereka hanya seorang filosof ini adalah seorang pemikir, orang yang suka dengan ide-ide atau pengetahuan, filsafat, cinta terhadap sebuah kebijaksanaan. Seorang filosof akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat teoritis, yang cukup berat kita pahami. Ya, misalkan kita membaca ada filosof Aristoteles, Socrates, Plato ya, di kalangan muslim ada Al-Farabi, Al-Kindi ya, kemudian Ibn Rushd, ya, Avicenna. Mereka adalah seorang filosof. Nah, filosof ini menelurkan sebuah gagasan-gagasan pengetahuan. Ya, pengetahuan. Namun berbeda dengan seorang ideolog. Nah, seorang ideolog itu
dia memiliki pengetahuan, tapi pengetahuan itu kemudian dijadikan sebagai seperangkat alat untuk mencapai sebuah tujuan atau kepentingan. Jadi ideologi itu bukan hanya sebatas seperangkat pengetahuan saja, tapi bagaimana mengejawantahkan pengetahuan itu ke dalam cita-cita yang diinginkan oleh seorang ideolog. Ya. Maka ideolog kemudian melahirkan seorang pembaharu ya, biasanya akan melahirkan seorang revolusioner, orang yang kemudian bisa mencetuskan sebuah perubahan sosial yang ada di masyarakat. Itu gambaran seorang ideolog. Misal Martin Luther, seorang ideolog pada masa revolusi abad pertengahan. Dia adalah seorang ideolog. Kenapa? Dia melahirkan gagasan Calvinisme yang kemudian menelurkan sebuah ide tentang the Protestantisme, ya, the Protestantisme. Itu dalam buku yang lain disebutkan tentang the spirit of capitalism, etika Protestan dan semangat kapitalisme. Dalam konteks ini, Calvin dengan ideologi Protestantismenya itu melahirkan sebuah perubahan di mana masyarakat Eropa pada abad pertengahan yang dikuasai dengan dogma-dogma konservatif dari kalangan rohaniawan gereja melahirkan sebuah gerakan baru, ya, gerakan Protestantisme yang kemudian memunculkan spirit kapitalisme, etika Protestan dan semangat kapitalisme. Nah, etika Protestan dan semangat kapitalisme. Artinya apa? Ada semacam etika Protestan, ya. Etika Protestan adalah semangat untuk perubahan menggapai sebuah cita-cita yang diharapkan oleh seorang ideolog Calvinisme. Ya. Dari sini ketika lahir Protestantisme di abad pertengahan Eropa, maka dominasi gereja ketika itu semakin berkurang. Akhirnya ilmu pengetahuan itu lebih dominan. Ilmu pengetahuan ditempatkan sebagai posisi yang lebih tinggi daripada dogma-dogma agama. Ya, maka setelah itu muncul ya abad pencerahan, revolusi Prancis dan seterusnya. Itu adalah lahir dari sebuah proses ideologi. Ya. Dalam konteks agama juga demikian ya. Ideologi bisa melahirkan sebuah perubahan-perubahan. Nah, jadi kita tarik dalam konteks sistem negara. Ya, jadi Pancasila merupakan dasar ideologi negara. Nah, kalau setelah kita pentingnya memahami sebuah ideologi tadi, ternyata ideologi itu bisa menjadi alat untuk mencapai sebuah perubahan. Ya. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, ideologi juga sama seperti itu. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan. Tujuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diinginkan dalam konteks ideologi Pancasila adalah negara yang berketuhanan, negara yang berkemanusiaan, negara yang menguatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, negara yang kemudian didasarkan pada prinsip musyawarah dan demokrasi, dan tentunya didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu 5 dasar ya, nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai sebuah ideologi negara. Dengan demikian, ketika negara tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan dalam konteks nilai-nilai Pancasila, maka tentu ini tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, kita sebagai warga negara harus melihat seperti apa jalannya roda pemerintahan ini, seperti apa praktek-praktek yang dilakukan oleh para elit, ya, anggota DPR dalam menurunkan sebuah gagasan, apakah itu sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, itu peran kita sebagai warga negara. Nah, next. Nah, ideologi Pancasila, jadi apa artinya? Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa yang didasarkan pada Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung dalamnya. Memahami ideologi Pancasila tidak parsial, ya. Kita harus memahami secara holistik, secara menyeluruh.
mereka sebuah satu kesatuan yang saling mendukung. Nah, kalau ditarik lebih spesifik lagi, sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya menjiwai sila-sila yang lain. Jadi dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka seorang manusia, warga negara harus memiliki tanggung jawab terhadap tanggung jawab kemanusiaan. Harus mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, ya, mengedepankan demokrasi dan menegakkan keadilan sosial. Ini yang diharapkan dalam konteks praktek ideologi Pancasila. Tentu ini berseberangan dengan ideologi-ideologi asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah itu ada ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme, ataupun ideologi-ideologi yang mengatasnamakan agama dan seterusnya. Semua dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang disepakati oleh para founding father dan menjadi rumusan di dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan Republik ini. Nah, ini pentingnya memahami sebuah ideologi. Nah, selanjutnya apa kemudian fungsi-fungsi memahami sebuah tujuan dari ideologi negara? Nah, tujuan memahami ideologi yang pertama adalah landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas hidup berdasarkan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut, yang terjabar dalam berbagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Pancasila merupakan dasar negara, Pancasila merupakan sumber konstitusi, sumber hukum, maka tentu dengan ideologi Pancasila ini ia menjadi sebuah patokan di dalam perilaku, dalam tata kelola pemerintahan, ya, dalam hubungan antar individu yang hubungan antar warga negara yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, itu semua bermuara dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, orientasi dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa dengan penguatan gotong royong. Ya, dengan memahami ideologi Pancasila, maka gotong royong, persatuan dan kesatuan itu adalah sebagai satu tujuan bersama yang diinginkan oleh masyarakat kita. Ya, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang mengutamakan paguyuban, ya. Solidaritasnya adalah solidaritas paguyuban, di mana ikatan-ikatan sosialnya dikuatkan dengan ikatan batih bersifat langgeng dan abadi. Nah, yang ketiga, nilai atau kualitas yang dianggap baik yang dipaksa sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Jadi dengan Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam setiap langkah dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. Oke. Ini tujuan dari ideologi sebuah negara. Kemudian berikutnya tentang apa makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 makna. Yang pertama realistis, kemudian yang kedua adalah idealitas, dan yang ketiga fleksibel. Ya. Pancasila mencerminkan dimensi yang realitas. Ia selalu tercermin di dalam kehidupan masyarakat. Tentu ini bersifat kontekstual, ya. Permasalahan bangsa ini sangat dinamis, sangat cenderung mengalami perubahan, dan Pancasila selalu bisa menjawab tantangan-tantangan zaman sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat kita. Seperti ini. Kemudian yang kedua, idealitas. Tentu kualitas ideologi itu merupakan sesuatu yang ideal. Pancasila merupakan sebuah nilai-nilai dasar yang disepakati, dan itu merupakan idealitas bangsa karena ia bersumber dari karakter khas masyarakat kita sendiri. Berbeda dengan ideologi-ideologi asing yang itu sebenarnya tidak selaras dengan nilai-nilai kearifan masyarakat Indonesia. Pancasila digali berdasarkan warisan historis bangsa Indonesia sendiri. Dan yang ketiga, fleksibel. Tentu Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Nah, ini arti Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka. Artinya, ia selalu hidup. Ia akan menjawab sesuai dengan tantangan-tantangan zaman yang ada di negara ini. Tidak kaku dan tidak bersifat rigid. Tidak bersifat konservatif. Nah, sekarang masalahnya adalah apa kemudian yang menjadi tantangan ideologi Pancasila? Ya, tantangan ideologi Pancasila saat ini sangat kompleks sekali, ya. Pancasila dihadapkan dengan berbagai macam krisis-krisis, ya. Ada krisis ekonomi, krisis spiritual dan mental, ya. Krisis ekonomi sangat jelas.
Dimana kalau di masa pandemi COVID-19 ini kejahatan semakin meningkat saat pandemi corona. Ya, kejahatan yang bersifat struktural maupun kejahatan kejahatan atas dasar kriminalitas. Struktural ini berarti kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun elite power, the power elite, mereka yang punya relasi kuasa, relasi modal, menggunakan kepentingannya atas nama COVID-19, dan itu untuk kepentingan sekelompok tertentu. Itu bagian dari sebuah kejahatan yang ada di masa pandemi COVID-19 dengan berbagai macam model-model yang kita lihat pada masa sekarang ini. Di tingkat masyarakat, kejahatan ekonomi diakibatkan karena apa? Karena mereka kehilangan kesempatan, kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan upah yang sebagaimana mestinya, tidak mendapatkan akses relasi yang mudah. Akhirnya jobless, kehilangan pekerjaan misalnya, itu kemudian menyebabkan kriminalitas. Tentu berbeda kadarnya. Kalau kejahatan kriminalitas yang dilakukan oleh para elit, para struktur, mereka punya relasi-relasi, mengatasnamakan kepentingan, kebijakan untuk kepentingan pribadi. Sementara kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat itu tentu harus dilihat sebagai sesuatu yang bersifat holistik. Yang pemerintah harus peduli terhadap keadaan yang ada sekarang, di mana krisis ekonomi sangat, daya beli masyarakat sangat rendah sekali. Ini contoh bagaimana tantangan ideologi Pancasila harus bisa menjawab tentang bagaimana mensejahterakan berbagai macam lapisan sosial masyarakat. Selanjutnya ada krisis spiritual dan mental. Ini yang terjadi pada masa sekarang. Spiritualitas dan mentalitas pada masa modern itu semakin turun, di mana nilai-nilai spiritual itu semakin hilang. Ya, kehidupan masyarakat modern adalah kehidupan yang ditandai dengan nilai-nilai materi, sementara tujuan materi tidak tercapai. Akhirnya orang mentalnya semakin down. Ya, spiritual demikian juga. Spiritual adalah hubungan manusia terhadap Tuhan. Jadi kering. Maka oleh karenanya kita sebagai individu, sebagai warga negara Republik Indonesia yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus menguatkan nilai-nilai ketuhanan dengan meningkatkan nilai-nilai ibadah terhadap Tuhan dan tentunya tanggung jawab sosial bersama. Jadi dengan spiritual ini tentu ini akan menguatkan, akan memberikan kekuatan bagi setiap warga negara. Ya. Tantangan spiritualitas. Oke. Nah, ini realitas yang terjadi, jadi sangat kompleks sekali di pandemi COVID-19, dampak-dampak yang Oke, itu untuk materi kita. Kemudian selanjutnya silakan kita seperti biasa menjawab forum diskusi pada topik ke-7 tentang bagaimanakah Anda memaknai menurunnya nilai-nilai spiritualitas atau kerohanian di masyarakat sekarang. Ya, pandemi COVID-19 tentu akan berdampak dalam berbagai macam sendi. Salah satunya adalah dalam konteks nilai-nilai spiritual dan kerohanian. Orang sekarang kehilangan ruh, kehilangan hakikat hidup. Mereka hanya mencari kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materi duniawi semata. Namun di satu sisi nilai-nilai ketuhanan itu diabaikan. Padahal Pancasila sebagai sebuah ideologi pada sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan ruh, Sila 1 merupakan sila yang menjiwai keempat sila di bawahnya. Dengan kekuatan keimanan, dengan kekuatan berketuhanan, dengan memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang secara penuh, maka semua permasalahan itu sebenarnya bisa terjawab. Namun realitasnya adalah seringkali manusia itu gersang di dalam spiritual. Bagaimana Anda memaknai kondisi yang ada pada masa sekarang ini? Oke, silahkan jawab sesuai dengan pendapat Anda masing-masing. Nah, untuk selanjutnya ini informasi kisi-kisi ujian tengah semester ya. Untuk materi ujian tengah semester itu ada 5 soal kurang lebih. Nanti soalnya itu bersifat terbuka saja. Silahkan kalian bisa open book seperti itu. Tapi harapan saya kalian jawab sesuai dengan pendapat Anda masing-masing ya. Kalian jawab sesuai dengan pendapat Anda masing-masing dan dikuatkan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari. Sudah ada beberapa materi yang kita bahas, kemudian kalian turunkan pembahasannya ya, turunkan turunkan materi-materi teori itu dengan bahasa kalian pribadi masing-masing.
Pertama ada materi tentang pengantar dan urgensi mempelajari Pancasila di perguruan tinggi. Ini kurang lebih soalnya seperti itu. Nanti dikembangkan sesuai dengan pendapat kalian. Dan yang kedua, Pancasila dalam kajian historis. Nah, ini tema kedua ya. Kita sudah membahas seperti apa sejarah perumusan Pancasila dari masa pembuahan, masa perumusan dan masa pengesahan. Kalian baca sepintas. Kemudian implementasi Pancasila dari masa Orde Lama pada masa Bung Karno, kemudian masa Orde Baru Soeharto sampai pada masa pasca reformasi, pada masa sekarang. Yang keempat, bagaimana hubungan Pancasila sebagai dasar negara dengan konstitusi, itu pembahasan pada materi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tantangan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Nah, ini yang pembahasan terakhir yang kita bahas pada topik kali ini. Oke, demikian itu sedikit materi yang saya sampaikan pada topik ketujuh ini. Harapannya kalian tetap bersemangat ya mengikuti kegiatan e-learning mata kuliah Pancasila, dan tentunya diselesaikan semua tanggungan tugas kalian secara keseluruhan. Terima kasih banyak atas atensi dan semangat kalian dalam kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Umsida, dari sini pencerahan tersemi. Oke.